Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami, SMK S Muhammadiyah Dua Genteng. Perkenalkan, nama saya David Charles Andi. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris, khususnya di jurusan Teknik Kendaraan Ringan atau TKR. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke dalam kajian inovasi yang akan saya paparkan, kita ketahui bahwasanya keberagaman dalam lingkungan belajar menjadi tantangan ya, sekaligus peluang bagi pengembang kurikulum di sekolah manapun di Nusantara ini. Perbedaan gaya belajar siswa kita, ya, kemampuan akademik mereka, latar belakang pendidikan bahkan orang tua mereka, serta kebutuhan-kebutuhan pribadi siswa yang mungkin menjadi pertimbangan kita untuk melakukan sebuah pendekatan yang lebih fleksibel secara personal kepada siswa kita. Sistem pembelajaran yang konvensional ya terkadang membuat sesuatu hal yang harusnya menarik menjadi sedikit membosankan. Nah, maka kita sebagai pendidik ya, motor dari pendidikan ini ya, berupaya untuk mengakomodasi keberagaman tersebut sehingga diperlukan sebuah inovasi dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, saya pribadi berupaya untuk memberikan sedikit inovasi kecil yang mungkin bisa dipertimbangkan dan dikaji ulang ke depannya. Inovasi kami ini berjudul Sistem Pembelajaran Adaptif, Personal, dan Asinkron, atau saya singkat Papa. Papa is father, father is ayah. Baik, terima kasih. Kita simak slide berikutnya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan dari inovasi ini sebenarnya sudah sering kita rasakan ya, dan saya yakin Bapak Ibu juga memiliki tujuan yang sangat fantastis dan istimewa. Tujuan dari inovasi ini antara lain yang pertama adalah mengembangkan kurikulum yang fleksibel dan berpusat pada siswa. Jadi kita sebelum merencanakan kurikulum pembelajaran yang kita breakdown dari kementerian yang sering kita pegang, kita serianya dalam kajian ini kita harus bisa menelisik potensi-potensi dari siswa kita, potensi baik itu interpersonal ataupun di luar interpersonal mereka. Yang kedua, tujuan inovasi ini adalah menerapkan pembelajaran khusus berbasis pada kebutuhan individual siswa. Nah, jadi setelah kita berorientasi kepada individu siswa, kita bisa menyiapkan data dan kita sesuaikan dengan kebutuhan dari siswa tersebut. Kemudian tujuan yang ketiga adalah memberikan ruang belajar. Nah, ini bagi saya sangat harus digarisbawahi ya. Memberikan ruang belajar sesuai dengan kecepatan ya dan gaya belajar siswa. Bapak Ibu masih ingat bahwa saya yakin di kelas kita masing-masing banyak sekali siswa yang memiliki speed yang luar biasa, daya tangkap yang luar biasa. Namun ada juga yang mereka sebenarnya juga anak-anak yang istimewa tapi memiliki speed yang mungkin menengah ke bawah. Ya, kemudian tujuan inovasi yang keempat adalah mendukung inklusi. Saya ulangi, mendukung inklusi pendidikan bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Maka setelah kita kupas siswa-siswa kita desain kurikulum kita, akhirnya kita menemukan ternyata ada siswa kita memiliki kategori berkebutuhan khusus. Nah, di sini dasar yang sudah jelas bahwa kita harus menyediakan ruang belajar sesuai dengan kebutuhan pribadi siswa. Maka bagaimana caranya tujuan ini tercapai? Kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, di poin ketiga saya ingin menjelaskan deskripsi dari inovasi Papa yang saya
coba kemukakan pada sesi Aegis 2025 ini adalah yang pertama, deskripsi dari inovasi PA atau PAPA ini adalah kita harus menyiapkan namanya kurikulum modular dan diferensiasi materi. Nah, kurikulum modular dan diferensiasi materi ini saya yakin tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Tetapi itu bagi saya sangat perlu karena dalam kajian saya ini dengan berbagai macam keberagaman siswa yang kita miliki, kita tidak bisa serta-merta memotong atau menyimpulkan bahwa kemampuan mereka adalah 7,0 ya. Kita tidak bisa membuat kategori atau memaksakan siswa kita untuk mendapatkan 8,0 bahkan. Kita punya tujuan yang sama Bapak Ibu, yaitu ingin membuat masing-masing dari kemampuan grade siswa kita ini menjadi setara dengan teman yang lain. Tetapi itu tidak mudah. Maka di dalam kajian ini, di dalam inovasi PAPA yang saya bawakan ini adalah kurikulum modular dan diferensiasi materi. Maksudnya bagaimana? Kurikulum ini dikembangkan menjadi modul kecil-kecil yang fleksibel. Ya, kita breakdown kajian kurikulumnya setelah kita kelompokkan dari beberapa siswa yang menurut kita menggunakan nanti kita jelaskan ya, menggunakan beberapa cara pengelompokan siswa itu tersebut. Nah, jadi kurikulum modular dan diferensiasi materi ini maksudnya adalah kurikulum yang dikembangkan menjadi modul kecil-kecil. Kemudian terdapat 3 level ya. Di sini saya mencoba memberikan penjelasan yang lebih mungkin ringan. Saya mencoba menggunakan 3 level, yaitu dasar, menengah, dan mahir. Nah, di sini saya yakin Bapak Ibu sudah mulai memiliki gambaran bahwa level yang dikatakan dasar, menengah, dan mahir untuk siswa SMK itu terutama jurusan teknik kendaraan ringan dan mapel selain produktif ya, seperti normatif adaptif, saya yakin Bapak Ibu punya KKM dan patokan bidikan ya, bidikan dari kelas standar kelas ya, mungkin standar kelas untuk yang menengah berapa, untuk yang dikatakan mahir berapa, dan dasar berapa ya. Nanti kita bisa diskusi ya, mungkin di sesi yang lain. Nah, kemudian materi ya, di sini tadi kita kurikulum kita bagi ke dalam modul kecil-kecil, kemudian terdapat 3 level kesulitan. Materi itu kita bedakan 3 kesulitan, yaitu dasar, menengah, dan mahir. Kemudian materi disusun secara multimodal. Nah, multimodal ini tidak hanya satu jenis satu jenis penyampaian maksud saya. Jadi multimodal ini ada teks, ada audio, ada video, dan ada interaktif materi atau interaksi materi. Kenapa Bapak Ibu? Tujuannya karena tidak semua siswa kita mampu ya menuturkan unek-uneknya. Video ya, mungkin mereka suka melihat. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita membahas tentang profil siswa, yang mana profil siswa ini sudah kita berikan treatment ya atau asesmen di awal. Maka kita mendapatkan beberapa kelompok dari mereka sesuai dari gaya belajar, kecepatan mereka, kemudian minat dan kebutuhan pribadi mereka yang berhubungan dengan pembelajaran. Maka nanti kita bisa mengklasifikasi bahwa setiap siswa benar-benar memang sangat berbeda ya, hanya beberapa hal yang mungkin bisa dikategorikan sama. Nah, bahkan akan kita dapatkan beberapa siswa yang memiliki kebutuhan khusus ya, yang memang perlu atensi kita sangat besar di situ ya. Nah, saya ingin menambahkan sedikit makna dari asinkron ya. Jadi kita membuat konotasi negatif dari sinkron menjadi asinkron. Asinkron ini adalah pembelajaran yang dilakukan tidak secara bersamaan Bapak Ibu ya, atau real time. Jadi tidak secara real time bersamaan dengan rekan-rekan siswa yang lain. Siswa dapat belajar kapan saja sesuai dengan jadwal dan kecepatan masing-masing ya. Misalkan mereka yang suka dengan audiovisual ya, lebih condong kepada materi-materi yang sedikit banyak didesain secara audiovisual seperti video rekaman ya.
Atau mereka yang mungkin gaya belajarnya merupakan sedikit suka berdiam diri menulis, ya mereka juga bisa memilih dan mengerjakan tugas secara mandiri. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk contoh praktis ya kelas PA atau dari inovasi yang kita diskusikan ini adalah contoh misalkan kita membuat kelas 3 jalur ya. Di sini jalur A atau jalur kelas A atau jalur B atau jalur C ya, kita buat 3. Jalur A ini misalkan kita fokus kepada kelompok siswa yang visual interaktif, dimana berarti mereka tuh lebih condong ke video, kemudian simulasi, game, bahkan juga edukatif ya, atau game yang edukatif atau mungkin sesuatu hal yang edukatif ya. Kemudian jalur B kita mengelompokkan siswa yang audio dan diskusi. Yang tadi kelompok A kita jalurnya adalah visual interaktif ya. Nah jalur B ini adalah audio dan diskusi. Mungkin kita lebih condong ke tanya jawab, podcast ya, atau mungkin debat gitu ya. Nah jalur C kita bisa gunakan praktek langsung ya, jadi kelas yang sifatnya praktek langsung. Jadi jalur ini, kelas ini kita mengajak mereka bereksperimen atau kita memberi mereka proyek lapangan, Bapak Ibu ya. Nah di sini kita akan memberi mereka sebuah benda yang sangat sakral, yaitu kartu belajar personal. Nah kartu belajar personal ini versi saya berisi jalur belajar yang disarankan berdasarkan profil siswa. Nah, nanti akan saya selipkan di program pendataan ini. Kemudian digunakan sebagai panduan belajar harian. Jadi di sini ada kartu yang didesain untuk melihat seberapa jauh mereka belajar bagi kita, dan mereka juga bisa melihat kartu ini untuk mereka sampai mana mereka sudah belajar. Gitu. Baik Bapak Ibu, dari sekian banyak ulasan yang saya bahas di depan, maka keunggulan inovasi PA yang kita diskusikan ini sebenarnya klasik Bapak Ibu ya. Jadi mungkin inovasi ini bukan inovasi yang spektakuler, tapi mungkin saya hanya pengembangan ya. Dimana manfaat dari atau keunggulan inovasi ini yang pertama adalah pembelajaran lebih personal dan lebih sesuai dengan kebutuhan. Nah itu bidikan saya Bapak Ibu. Jadi lebih membuat siswa itu merasa ini adalah sangat saya sekali begitu ya. Saya berharap mereka tuh sangat kerasan ya, dalam tanda kutip mereka tuh nyaman dan kerasan dengan yang mereka hadapi Bapak Ibu. Kemudian memfasilitasi keberagaman dan mendukung pendidikan inklusif. Nah, jadi kita setelah membuat nyaman pembelajaran mereka, di sisi lain kita juga memfasilitasi kebutuhan siswa di sekolah kita. Nah, yang ketiga manfaatnya adalah keunggulannya, guru lebih kreatif di sini Bapak Ibu ya. Guru lebih kreatif dan berperan aktif dalam merancang pembelajaran. Nah, jadi tadi kita sudah membahas ada guru dan partner ya. Di situ guru atau partner ini bisa berkolaborasi dan sering memikirkan mencetuskan ide-ide pembelajaran sesuai dengan jalur A, jalur B dan jalur C tadi Bapak Ibu, sesuai dengan siswa yang sudah kita kelompokkan. Yang terakhir keunggulan inovasi yang kita bahas barusan, siswa. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu ya, siswa itu lebih termotivasi dan aktif dalam proses belajar mengajar. Kenapa? Why? Saya kira Bapak Ibu tidak perlu menjawab secara berlama-lama, karena inovasi ini termotivasi dan aktif dalam proses pembelajaran ini adalah sesuatu hal yang sangat mahal sekarang. Jadi termotivasi dan aktif dalam proses belajar, sebenarnya itulah tujuan semua jenis dari inovasi yang kita haturkan kepada program EJIS 2025 ini. Ibu yang saya hormati, maka penutup dari saya, inovasi model PA yang saya kemas hadir sebagai jawaban atas kebutuhan dari sistem pendidikan ya, semoga yang sifatnya inklusif, kemudian adaptif dan fleksibel. Jadi ada 3 poin yang saya dasari, yaitu kebutuhan pendidikan yang inklusif, kemudian adaptif dan fleksibel. Nah, dengan pendekatan ini saya sangat berharap, saya pribadi khususnya dan mungkin untuk kita semua, kita berharap tercipta lingkungan belajar yang menghargai keragaman ya. Kita berharap tercipta lingkungan belajar yang menghargai adanya keragaman dan terutama mendorong siswa ya
untuk mencapai potensi tertinggi mereka atau terbaik mereka. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.